Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahannya kita dapat melanjutkan diskusi kita secara daring. Perkenalkan, nama saya Reka Ayu Safitri. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen perubahan strategis. Yang pertama itu sistem. Sistem secara umum merupakan suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sistem menurut para ahli, yang pertama, menurut Arifin Rahman, sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain. Kedua, menurut Ludwig von Beethoven, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berbeda dalam keadaan yang berinteraksi. Yang ketiga, menurut Gerald, sistem yaitu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan diri sumber daya yang dimiliki. Kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar meningkatkan pergaulan, serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang terakhir, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Unsur dalam organisasi. 1. Anggota organisasi. Anggota organisasi yang terdiri dari pimpinan yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepelai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Ketiga, lingkungan. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, peralatan. Peralatan adalah sarana seperti materi atau barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Kelima, kerjasama. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka bertujuan organisasi dapat dicapai secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian mungkin. Kedua itu perubahan. Jenis perubahan yang pertama, perubahan operasional, yaitu perubahan yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang besar bagi unit-unit lainnya. Kedua,
Perubahan strategis, yaitu perubahan yang menimbulkan dampak luas dan memerlukan dukungan unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam perubahan strategis. Yang pertama, perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perubahan. Kedua, perubahan arah fokus bisnis. Ketiga, perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penilaian atau pemakaian sumber daya. Perubahan strategis menurut Draft adalah sebuah perubahan yang cenderung radikal dan perubahan operasional tidak ubahnya sebagai perubahan instrumental. Apa itu perubahan instrumental dan perubahan radikal? Yang pertama ini perubahan instrumental, yaitu perubahan yang secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Sedangkan perubahan radikal yaitu perubahan yang cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Ketiga, manajemen perubahan strategis. Manajemen perubahan strategis adalah sebuah proses dan pendekatan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim, maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien, guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Pendekatan manajemen perubahan strategis menurut Davidson, yaitu adanya perbedaan budaya organisasi mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan dengan tepat. Pendekatan di sini macam-macam pendekatan manajemen perubahan strategis. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris untuk perubahan didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang terdapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan pendekatan normatif redukatif merupakan pendekatan ini menekankan pada bagaimana seseorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Yang selanjutnya, staf atau anggota dapat melakukan perubahan atau dapat berubah. Ketiga, pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan koersif atau kekuasaan yang memaksa untuk manajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak, secara naif oleh sebagian lain, dan kerap menjadi bentuk standar manajemen perubahan. Terakhir, pendekatan lingkungan adaptif. Premis utama dari pendekatan ini ke manajemen perubahan ialah bahwa meskipun orang-orang berdasarkan insting mereka berupaya menghindari gangguan atau kerugian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.